Shalom Bapak Ibu, bersama kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita masuk bagian yang ketujuh, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Apa maknanya bagian ketujuh ini Bapak Ibu? Menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34 berkata demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dia menjadi imam besar agung, dia ditabiskan sebagai raja, dia dimuliakan, dia beroleh kemuliaan melalui proses yang luar biasa, tapi bukan hanya itu. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela, advokat, menjadi pengacara bagi Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, kita tahu bersama, kita hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang ada banyak kejahatan, kriminalitas yang luar biasa. Sehingga ada banyak orang-orang kaya yang kemudian menyewa pengacara-pengacara kalau mereka punya kasus. Ada orang-orang kaya yang punya pengacara pribadi. Zaman sekarang bukan hanya dokter pribadi, pengacara pribadi pun orang punya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi buat kita, dari mana kita bisa bayar pengacara yang mahal-mahal itu? Tapi Bapak Ibu, kita tidak perlu takut. Kita punya pengacara yang luar biasa. Advokat yang tidak dapat kalah. Pembela yang sempurna. Yang membela sampai kedalaman hati kita yang paling dalam, dia tahu. Pembela yang ajaib luar biasa. Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia naik ke surga Bapak Ibu, menjadi pembela bagi Bapak, Ibu, dan saya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Setiap hari, setiap saat Kristus melakukan pembelaan-pembelaannya di hadapan Bapa untuk Bapak Ibu dan saya, umat tebusannya. Perkara-perkara yang sulit yang kita hadapi, pasti Kristus di surga melakukan pembelaan-pembelaan kepada Bapa di surga. Tuduhan-tuduhan yang kita alami, bullying yang kita dapatkan, Kristus pasti tidak tinggal diam sebagai seorang pengacara. Dia pembela yang membela kita di hadapan Bapa yang kekal. Kalau begitu Bapak Ibu, apa pelajarannya, aplikasinya untuk Bapak Ibu dan saya? Ayo, hiduplah dengan bahagia. Jangan pernah lupa bahagia. Kenapa Bapak Ibu? Sesulit apapun perkaramu, engkau punya pembela. Seperti apapun masalah yang kau hadapi, pergulatan hidup yang tidak mudah, engkau punya pengacara. Pembela yang tidak dapat kalah. Pembela yang sempurna. Yang kalau membela sampai tuntas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukankah kita orang-orang yang sungguh-sungguh berbahagia Bapak Ibu? Kitalah orang yang aman. Kita punya seorang saudara, seorang pengacara yang mendampingi kita kemanapun kita berada. Apapun kasus kita, apapun perkara yang kita hadapi. Dia pembela yang Bapak Ibu gratis semuanya. Dia pembela yang ajaib. Tak ada pembela yang seperti dia. Tidak ada pengacara yang lebih hebat dari Kristus. Dan dia menjamin, dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Itu sebuah otoritas, lambang otoritas sedang diberikan kepadanya. Bapak Ibu, dan terus membela Bapak Ibu dan saya. Karena itu saya ingin menggugah hati kita bersama. Ayo, sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki pembela yang ajaib, hidup jangan takut. Kita hanya perlu takut kepada Tuhan saja. Kita hanya perlu takut kepada Allah pengacara kita itu saja. Hiduplah merdeka. Jalani hidup ini dengan antusias Bapak Ibu. Apapun masalah yang kita hadapi ke depan, di depan sana, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan takut. Jangan cemas. Jangan buru-buru putus asa Bapak Ibu. Pembela itu begitu ajaib. Bukan hanya itu, ada Roh Kudus Tuhan yang berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang mengerti maksud roh itu menyelidiki hati nurani kita. Karena itu jangan khawatir Bapak Ibu, pembela kita ajaib. Dia naik ke surga menjadi pembela bagi Bapak Ibu dan saya. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.